You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah penolong, penjaga hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kembali kami bersyukur di hari yang ketiga ini Tuhan terus memberkati kami. Kembali kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang, selamat sore, atau menjelang malam untuk teman-teman. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Dia berikan kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Di dalam eksposisi yang kedua ini, saya mengajak kita sama-sama, kita akan belajar 3 hal secara khusus dari hidup Daud. Sulit memang kita memisah-misahkan karena di dalam setiap cerita itu terkait juga dengan yang kemarin kita bahas soal spirituality, soal identity, dan hari ini kita akan melihat struggles, victories, and pitfall. Nah, kembali kalau teman-teman nanti mau mempelajari lebih lanjut apa yang kita sudah lihat. Sebentar ya. Oke, saya coba share lagi screen-nya. Oke. Jadi apa yang kita pelajari dari kehidupan Daud yang sejak kemarin kita juga tentunya sudah bisa melihat di dalam setiap bagian 1 Samuel 16. Itu kalau kita lihat mulai dari Allah memilih Daud, dan kemudian kita melihat sampai 2 Samuel itu dia menjadi raja begitu ya, tetapi ceritanya kan tidak berakhir di situ. Nanti kalau kita lanjut lagi sampai akhirnya kita lihat di awal kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 2, di situ dicatat tentang kematian Daud. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan sama-sama, bahwa di dalam sepanjang pergumulan-pergumulan hidupnya, kembali lagi kita melihat bagaimana Daud kembali memberikan tempat yang luar biasa penting bagi Allah di dalam hidupnya. Saya tidak akan mengulang yang kemarin kita sudah pelajari misalnya, tetapi saya memilih atau mengambil kesimpulan dari apa yang ditulis oleh pendeta John Stott di dalam salah satu tulisannya tentang Daud. Dia menuliskan demikian, nah kita bisa nanti perhatikan sama-sama. Setelah diurapi menjadi raja secara rahasia oleh Samuel, dituliskan Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah, kemudian kelak dengan kebesaran jiwanya, ya, kalau kita lihat perjalanannya, waktu dia dikejar oleh Saul, 2 kali dia melindungi nyawa Saul. Dia juga menunjukkan sifat kenegarawanannya. Wah, ini kita nggak sempat bahas ya. Tetapi ini ditandai dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota. Teman-teman kalau senang belajar sedikit latar belakang politik pada masa itu, maka kalau kita lihat awalnya Daud hanya menjadi raja di Yehuda. Lalu kemudian setelah ada anak Saul yang sempat 2 tahun menggantikan Saul menjadi raja, Ishiboset itu kalau kita perhatikan di
2 Samuel pasal yang pertama. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Daud akhirnya dijadikan raja atas seluruh Israel. Dan salah satu tindakan awal yang Daud lakukan, waktu itu dia memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Kalau teman-teman pelajari, ini menarik ya, bahwa Yerusalem pada waktu itu adalah daerah yang netral. Waktu itu Daud sendiri ada di Hebron, dia memerintah 7 tahun di Hebron, tapi kemudian dia memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Masih ingat, dia menyatukan kerajaan utara, atau dia menyatukan suku-suku yang ada di utara dan ada di selatan. Lalu kemudian dia akhirnya menetapkan Yerusalem yang waktu itu dia rebut dikuasai oleh orang-orang Yebus. Nah, ini menarik ya. Untuk menjadi pemimpin harus netral, tidak berpihak ke salah satu, apalagi hanya ke golongannya atau sukunya. Makanya John Stott menyimpulkan, dia juga menunjukkan sifat kenegarawanannya. Ya, kita nggak punya kesempatan bahas soal politik pada masa itu. Tapi karena itu juga sangat tragis bahwa Daud tidak hidup seperti yang diharapkan. Oleh karena nafsunya yang tak terkendali terhadap Batsheba yang cantik, dia melanggar paling sedikit 5 dari 10 firman. Dia membunuh, dia berzina, dia mengingini, dia mencuri, dan berdusta. Dengan bersikukuh mensensus orang Israel, nah nanti kalau teman-teman maju lagi membaca, kita melihat bagaimana dia bersikukuh mensensus orang Israel yang layak perang, dan dia menunjukkan kelemahannya yang lain, yaitu mempercayai kekuatan daging ketimbang kekuatan Allah. Karena itu juga Allah marah kepada Daud waktu itu. Mengingat dosa-dosanya yang berat ini, bagaimana dia bisa digambarkan sebagai seorang yang berkenan di hatinya? Kembali, ini yang kemarin saya kutip sebenarnya. Memang betul dia bertobat dengan tulus, tapi di atas semuanya berbeda dari Salomo bahkan penerusnya, hati Daud tidak condong ke ilah-ilah lain. Nah, ini poin yang menarik tentang Daud. Strugglesnya banyak, up and down dia alami, tetapi paling tidak dicatat dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Nah, teman-teman, kesimpulan yang kemarin saya sampaikan bahwa Daud berhasil membuat Tuhan menjadi pusat hidupnya. Saya pikir hidup selalu punya tantangan. Kita pun mengalami struggle seperti yang Daud alami. Tetapi marilah kita juga belajar untuk melihat bahwa kunci kehidupan bukanlah sekedar waktu saya mengalami sukses. Tetapi ketika saya bisa melihat Tuhan di dalam setiap bagian kehidupan. Nah, itu yang perlu kita bisa pelajari dari Daud. Dia menjadikan Allah sebagai yang utama dalam kehidupannya. Perjalanan demi perjalanan yang dia lalui menunjukkan bahwa sungguh Allah itu hadir. Dan memang ada beberapa bagian yang kita melihat ketidaktaatan Daud. Tetapi sekali lagi, nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan tetap setia, menarik anak-anaknya kembali, dan Daud meresponinya dengan baik. Selanjutnya kita coba lihat victories ya. Nanti saya akan lebih banyak di pitfall sebenarnya. Jadi saya coba lewati struggles, kembali melihat kepada God as the center of our lives. Lalu kemudian kita melihat victories ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemenangan demi kemenangan itu Daud alami. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat di dalam apa yang menjadi alasan sampai Saul jealousnya sama Daud, karena sebenarnya Daudlah yang memimpin peperangan yang waktu itu ditugaskan oleh Saul sendiri. Jadi Daud menjadi panglima perangnya. Panglima perangnya Saul. Dikatakan dia mengalahkan berlaksa-laksa. Namun ada satu cerita yang menarik yang saya coba angkat berkaitan dengan victories ini, kemenangan Daud. Saya coba angkat di dalam 2 Samuel pasal yang kelima.
Teman-teman, 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 25, ini adalah ketika Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Sekali lagi, ini di 2 Samuel, dan bahkan dia sudah jadi raja atas seluruh Israel. Itulah yang tertulis di dalam awal 2 Samuel pasal 5. Nah, apa yang terjadi? Teman-teman lihat ya, kita coba baca sebentar. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, atas seluruh Israel ya, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, perhatikan ya, musuhnya, saya beri warna di situ, orang Filistin memencarnya di mana? Di lembah Refaim. Teman-teman, ini pasti bukan peperangan pertama Daud. Ya, sekali lagi ya. Dari awal, bahkan di istana Saul, dia disebut sebagai panglima perangnya Saul. Dia banyak memimpin peperangan dan mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi ayat 19 bagi saya menarik memperhatikan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kalau bicara kunci kemenangan ya, ini yang menarik ya. Bukan hanya sering perang, tetapi perang bersama siapa? Karena itu terlihat dengan jelas di dalam kerendahan hati Daud, seorang panglima besar yang bahkan sudah jadi raja, tetapi Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim, tempat mereka berperang ini ya, dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, jadi menarik sekali teman-teman memperhatikan peperangan yang terjadi ini. Lalu perhatikan selanjutnya. Di ayat 20, sekarang kita lihat lanjutannya ayat 21. Teman-teman, di ayat 21, dituliskan orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maaf, ini masih lanjutan sebenarnya dari cerita yang tadi ya. Jadi, orang Filistin meninggalkan berhala. Pada waktu itu, kalau ada peperangan antar bangsa, yang dianggap berperang itu yaitu Allahnya. Sehingga biasanya mereka membawa panji-panji, Allahnya dibawa ke medan pertempuran. Ketika kalah, nah orang Filistin lari, lalu meninggalkan berhala mereka di situ. Perhatikan ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, teman-teman perhatikan, musuhnya sama, orang Filistin. Lokasi tempat orang Filistin datang sekali lagi persis sama dengan yang sebelumnya. Coba lihat tadi ayatnya sama ya. Ayat 18, orang Filistin datangnya di lembah Refaim. Daud bertanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan meyakinkan mereka maju dan menang. Ketika Filistin datang lagi, ayat 22. Tempatnya sama. Nah, ini bagi saya jadi luar biasa, teman-teman, ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saudara, pertama-tama, waktu yang tadi, Daud kan bukan baru pertama perang. Lalu dia perang di tempat lembah Refaim dengan musuh orang Filistin dan menang. Tetapi ketika orang Filistin datang lagi di tempat yang sama, ini sikap kerendahan hati yang luar biasa. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan sekali lagi. Dan perhatikan ya, Tuhan anti mainstream, teman-teman ya. Waktu ditanya begitu, Tuhan menjawab, janganlah maju. Kan yang tadinya maju ya. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab
Pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. 25. Dan Daud berbuat seperti demikian. Ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Itu sebuah jarak yang cukup jauh. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika saya merenungkan ini, saya pikir kemenangan demi kemenangan Daud alami. Pertanyaannya, Daud ini dipimpin oleh siapa? Atau oleh apa? Daud dipimpin oleh pengalaman atau dipimpin oleh Tuhan? Teman-teman, kadang-kadang kalau kita bicara sesuatu yang sudah sangat-sangat sering kita lakukan, maka ya nggak usah ditanya. Ada orang bilang ya tutup mata juga bisa. Kalau bahasa sekarang juga apa ya, anak sekolahan bilang itu mah udah hafalan di luar kepala. Sebenarnya jangan di luar ya, kalau di luar bisa hilang. Di dalam kepala ya, udah nancep banget. Teman-teman yang mungkin sudah tahu prosedur, kalau kakak-kakak, abang-abang, bapak ibu yang dokter, apalagi sudah spesialis, bahkan sudah operasi berkali-kali, sudah tahu langkah-langkahnya. Masih tanya Tuhan nggak ya? Wah, ini jadi menarik ya. Dipimpin oleh pengalaman atau dipimpin oleh Tuhan? Daud adalah seorang raja, teman-teman. Seorang panglima perang, bukan sekali dua kali perang. Bahkan di tempat yang sama, musuh yang sama sudah pernah menang. Tetapi disinilah pentingnya kita melihat seorang yang menjadikan Tuhan segala-galanya. Saya pikir ini bukan basa-basi nanya Tuhan ya. Wah, puji Tuhan juga. Saya melihat Tuhan tuh ya, saya bilang tadi anti mainstream. Nggak mau pakai gerakan maju. Wes, memutar ya. Teman-teman, bisa jadi kalau Daud tidak tanya Tuhan, bisa jadi dia tetap menang. Kenapa? Sudah punya pengalaman. Tetapi ketika dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan justru kepada Daud pengalaman iman yang baru. Tidak hanya satu style, bukan hanya style maju. Wah, stylenya mengepung ya, mengelilingi. Dan ini yang bagi saya menarik. Jangan buang pengalaman, tetapi ingat. Experience is a great teacher, but surely God is the true leader. Karena itu biarlah waktu kita, ini praktisnya kayak apa ya? Mungkin ketika kita melakukan hal yang sudah sangat-sangat sering kita lakukan, masihkah kita berdoa? Masihkah kita berserah kepada Tuhan? Masihkah kita cukup humble berkata, Tuhan tolong saya. Orang yang mungkin sudah dikenal oleh banyak orang sangat terampil. Jadi dokter yang luar biasa. Dia kalau bikin gigi di dia, wah luar biasa. Wah ini, sorry jadi kayak tukang gigi ya. Tapi ada banyak kali pengalaman jadi segala-galanya. Tetapi kita tidak buang pengalamannya. Tetapi sudahkah kita menjadikan Tuhan pemimpin dalam keseharian kita? Jangan-jangan kita tidak mengalami excitement, tidak mengalami mujizat-mujizat pimpinan Tuhan karena kita hanya dipimpin oleh pengalaman. Tidak lagi berdoa, tidak lagi berserah, tidak lagi berkata Tuhan tolong saya. Tapi wah, saya memang hebat, dipakai Tuhan menolong banyak orang. Tetapi ketika kita bertanya kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mana tahu Tuhan bilang, are you ready for this next surprise? I will lead you not in a very conventional ways. Ya, cara yang biasa. Aku akan memimpinmu dalam cara yang engkau sendiri tidak bisa atau belum pernah bayangkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, is God your true leader? Biarlah ini jadi perenungan kita juga ya. Jadi kalau bicara victory, sebenarnya kemenangan demi kemenangan terjadi. Mungkin karena pengalaman, tetapi seharusnya lebih dari sekadar pengalaman, tetapi karena dipimpin Tuhan yang terus kita alami. Tuhan itu hidup, saudara ya. Ada lagu yang berkata ya, ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku tahu dia sungguh hidup, meski yang lain ragu. Ku rasakan rahmatnya, ku dengar firman-Nya. Dalam setiap saat dia selalu dekat. Hidup, hidup, Yesus Kristus hidup. Dia sertaku, dia pimpinku sepanjang jalanku.
Banyak orang Kristen pernah dipimpin Tuhan, tapi mungkin sekarang sedang dipimpin hanya oleh pengalaman. Biarlah saudara dan saya bukan hanya pernah dipimpin Tuhan, tetapi terus dipimpin oleh Tuhan, Allah yang hidup itu. Pitfall yang ketiga, ya, tapi ini di sini yang panjang ya. Saya minta waktu teman-teman bisa coba merenungkan sebentar tentang kejatuhan. Dari banyak hal yang saya coba pikirkan tentang kejatuhan Daud, karena kalau kita pelajari sebenarnya kejatuhannya bukan cuma satu kali ya. Kadang-kadang kita cuma ngehnya Daud dan Bathsheba, tetapi ada masalah sensus tadi. Belum lagi kalau kita lihat berkaitan dengan ketidaktegasan Daud, ada juga ya masalah hal-hal yang lain begitu ya. Nanti sepanjang kitab ini kita bisa perhatikan 1 dan 2 Samuel khususnya. Tetapi menarik kutipan dari Philip Yancey. Philip Yancey berkata, "All nations have heroes, but Israel may be alone in making epic literature about its greatest heroes failing." Ini cukup menakjubkan sebenarnya ya, bahwa tokoh sebesar Daud ini ceritanya dituliskan begitu gamblang. Bayangkan kalau itu kakekmu, mbahmu, opungmu. Lalu kemudian, wah, opungku itu ya hebat banget. Dia perintis, dia pelayan yang bikin rumah sakit di situ. Tapi dia juga selingkuh, bunuh orang gitu ya. Kayaknya ngapain ditaruh di dalam sebuah cerita tentang biografinya begitu ya. Tetapi dibandingkan dengan epic literature yang lain, Alkitab kita luar biasa ya. Menuliskan tentang seorang yang namanya Daud. Dan ya kemarin saya bilang ya, banyak orang namakan Daud karena apa? Maunya anaknya berani kayak Daud, tapi lupa Daud itu pembunuh, pesinah gitu ya. Pasti nggak mau anaknya itu, maaf yang namanya Daud atau David ya. Bahwa realitanya yang saya mau angkat sama-sama bahwa sebenarnya the one and true hero of all hanyalah Tuhan. Hal ini hanya menunjukkan bahwa kita bisa belajar. We can learn something from David. Dari Saul pun kita bisa belajar sesuatu. Kita bisa belajar sesuatu dari banyak tokoh di Alkitab yang kelihatannya hero gitu ya. Tetapi the true hero is God himself. Nah, karena itu mari kita coba lihat. Dan kita juga belajar menyadari kalau itu bisa dialami Daud yang juga flesh and blood. Dia punya darah dan daging. Jangan pikir saudara, kita yang sekarang baca ceritanya, wah saya nggak mungkin kayak Daud. Kadang-kadang kita begitu ya. Hanya karena kita udah tahu ceritanya. Ada yang bilang, wah kalau saya yang di Taman Eden Kak, pasti nggak jatuh dalam dosa. Itu karena kamu tahu ceritanya. Mungkin kalau kamu nggak tahu ceritanya, kamu di Taman Eden, sampai akar-akarnya kamu makan begitu ya. Bukan cuma buahnya begitu. Nah ini realita bahwa kita nggak lebih baik dari Daud. Tapi juga Daud nggak lebih baik dari kita. Tetapi hanya karena anugerah Allah, kita semua bisa tetap bertahan. Mari membaca Mazmur 51. Teman-teman sebagai latar belakang bisa baca 2 Samuel 11 sampai 12. Dan juga Mazmur 32 ya. Ini cukup panjang, Mazmur 51 saya coba bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Jadi tidak semua Mazmur ada keterangan konteks. Ini ada. Makanya kita tidak bisa baca terpisah. Kita harus baca juga dalam narasi 1 Samuel 11 dan 12. Mulai dari ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan Mazmur ini. Isinya seruan kepada Allah, memohon belas kasihan Allah. Ini disebut sebagai Mazmur pengakuan dosa. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur, ada 7 Mazmur pengakuan dosa dalam kitab Mazmur. Dari 7 itu, 2 yang warnanya lain itu tidak ada nama penulisnya. Tetapi Mazmur yang lain, yang 5 yang lain, Mazmur 6, 32, 38, 51, dan 143 itu jelas ada nama Daud. Nah, Mazmur 51 ini merupakan Mazmur pengakuan dosa yang paling indah. Ini adalah pengakuan dosa Daud setelah Nabi Nathan menegur dia karena perzinahannya dengan Batsheba. Teman-teman, hampir semua yang saya mau katakan saya sudah tulis supaya kalau ada yang mungkin ada gangguan suara, kalian tidak kehilangan bagian-bagian penting ini. Kejatuhannya telah menjadikan Daud yang besar itu jadi kerdil. Wah, itu langsung ketahuan ya. Jadi langsung, gitu. Kita lihatnya langsung kayaknya, masa raja aja seperti itu ya. Inilah fakta dosa. Dosa memang membuat orang menjadi tak berdaya, rendah, hancur, bermasa depan kelam, terhukum di bawah murka Allah. Bayangkan, orang nomor 1 di kerajaan Israel, figur kebanggaan bangsa, wakil Allah untuk memimpin bangsa, mengungkapkan satu pengakuan yang paling sulit. Sungguh sulit jika seorang yang sukses, punya nama besar, sangat dikagumi, harus mengaku bahwa dirinya adalah manusia biasa, tidak berdaya, dikandung dalam dosa. Itulah kalimat yang Daud pakai tadi. Sadar akan dosa dan senantiasa bergumul melawan dosa.
Inilah pernyataan paling jujur tentang manusia yang tanpa daya, yang memerlukan karya besar Allah demi keselamatannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa sih yang menjadi awal mula kejatuhan Daud? Ini yang saya katakan tadi, kalau kita perhatikan, nampaknya ada hal-hal kecil yang Daud biasakan yang memang menarik begini. Kalau kalian membaca, teman-teman membaca narasi, seringkali narasi itu tidak memberikan apakah itu hal yang baik atau tidak baik. Ya. Jadi kadang-kadang ada anak begitu ya. Kamu kok pacarnya di mana-mana? Loh, kenapa, Kak? Saya bilang kamu pacarnya kayak ini ya, kayak buka cabang ya. Di semua FK ada pacarnya ya. Lalu dia bilang, "Loh, Salomo aja banyak istrinya." Nah, yang kayak gini-gini nih ya. Senang pakai Alkitab untuk mendukung apa yang dia lakukan. Nah, ini yang saya katakan tadi, tidak semua narasi dikasih tahu benar atau salah. Seringkali hanya ditulis begitu saja. Kita harus berusaha membacanya di dalam terang seluruh Alkitab sehingga kita bisa melihat bahwa jangan bilang begini, nggak apa-apalah 2-3 istri. Loh, Saul aja, si Salomo aja begitu. Salomo istri 300, gundik 700, nggak tahu kebalik nggak tuh. Pokoknya 1 700, 1 300, totalnya 1000. Maaf, kalau sehari ketemu satu, ketemu lagi 3 tahun kemudian sama yang pertama ya. Urutan nomor 1 bisa gitu. 3 tahun lalu ya gitu ya. Bayangkan saudara ya, itu. Tapi kemudian apakah itu dibenarkan? Lalu kemudian jadi teladan, kalau gitu nggak apa-apa. Kita boleh aja punya banyak, di semua FK punya cabang. Bukan. Kamu harus belajar melihat. Dalam cerita-cerita itu seringkali tidak dikasih tahu masalah benar salahnya. Harus dilihat dalam terang keseluruhan Alkitab. Nah, perhatikan. Daud nampaknya, ya sebagaimana raja pada umumnya, pada masa itu salah satu yang dia ekspansi juga terjadi perkawinan-perkawinan. Nah, ini pernah disampaikan, kalau kalian perhatikan, sebenarnya jauh sebelum Israel punya raja, di kitab Ulangan ada tantangan bagi seorang raja yang sudah Tuhan berikan dalam aturan. Misalnya ini ya, saya kutip Ulangan 17 ayat 16-17. Perhatikan. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jadi ini masalah sebenarnya mengandalkan kekuatan militer. Jadi masalah banyak kuda, mengingatkan mereka kepada Israel yang punya, Mesir yang punya kereta kuda ya. Jadi ini jangan berpikir, Tuhan gak suka sama kuda. Bukan ya, cara membacanya kalian harus mengerti konteks. Lalu perhatikan juga, janganlah ia mempunyai banyak istri. Ini udah dikasih tahu sebenarnya dalam aturan yang diingatkan oleh Musa. Satu waktu kalau kamu punya raja, perhatikan, jangan memelihara banyak kuda. Lalu yang kedua, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi menarik juga ya, Tuhan udah kasih kayak ini ya, code of conduct-nya raja yang dimiliki Israel, itu kontras dengan yang lain. Sementara perhatikan, Daud, ya pada waktu itu yang terjadi apa? Teman-teman lihat sebentar ya. Di dalam konteks 2 Samuel misalnya, kalau kita perhatikan, Daud itu kurang lebih ya telah berusia 50 tahun, sesudah 20 tahun maksudnya memerintah sebagai raja. Maka kita melihat di dalam 2 Samuel 5 ayat 12-13, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Jadi mereka jadi kerajaan yang bersatu ya, seluruhnya 12 suku. Daud mengambil lagi beberapa gundik. Nah ini awal-awal kejatuhan juga ya. Karena membiasakan hal-hal kecil. Begitu jadi raja nggak apa-apalah ambil beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron,
Yang saya bilang tadi ya, mereka dari Hebron, Pak Daud 7 tahun di situ. Dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ya, bahwa waktu membaca kisah Daud, ya inilah realita manusia berdosa juga yang tidak sepenuhnya taat kepada perintah Allah. Nah, jadi waktu kita memperhatikan, nah ini Daud sudah berusia kurang lebih 50-an tahun ya. Jadi kalau kita ingat, dia harus menunggu sekian tahun begitu untuk jadi raja, lalu kemudian dia memerintah. Nah, ini menurut para ahli ada yang memperkirakan kira-kira di usia itu. Nah, inilah cerita kejatuhan Daud dengan Batsheba. Nah, kalau teman-teman baca 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju perang. Jadi itu udah kayak ada musimnya ya. Kenapa? Raja maju perang itu menunjukkan tanggung jawab raja terhadap memimpin bangsanya. Tapi lihat, maka Daud menyuruh Yoab, panglimanya, maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Ini kan sedih ya baca begini ya. Panglimanya maju, orang-orangnya maju, seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Jadi memang menang sih ya. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun. Jadi karena nggak ada kerjaan ya, tidur-tiduran ya. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, nampaknya memang istana agak tinggi, lalu kemudian kelihatan deh ada yang mandi. Nah, tapi jangan salahin, wah ini salah Uria, bikin kamar mandi nggak pakai tutup, makanya istrinya ketahuan gitu ya. Teman-teman ini banyak yang bikin plesetannya gitu ya, nyalahinnya siapa. Tetap Daud yang salah. Dia pada waktu itu nampaknya ketika sudah mulai menikmati, saya tuliskan begini. Daud mulai menikmati status dan kedudukannya sebagai raja, tapi melupakan tanggung jawabnya. Nah, makanya banyak waktu senggang dia ya, keluar jalan-jalan, lihat ada yang mandi. Lalu teman-teman perhatikan, hati-hati juga kita ya, kalau udah mulai menikmati status kedudukan, lalu lupa tanggung jawab, itu banyak implikasinya lah ya. Merasa diri sudah mampu, sudah settle, sudah dipandang, lalu kemudian apa yang menjadi bagian yang harus dilakukan, malah tidak dilakukan. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam. Teman-teman kalau kalian perhatikan, nama Batsheba itu jarang muncul ya. Bahkan kalau lihat cerita ini, itu selalu waktu munculnya itu dikasih kalimat belakangnya, istri Uria orang Het itu. Jadi seperti sejarah, narator sejarah ini mau mencatat bahwa itu istri orang begitu ya. Jadi bukannya, kan belakangan sebenarnya kalau kita baca ceritanya kan dia jadi istri Daud ya. Tetapi waktu dituliskan sejarah ini tetap ditulis Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Para penafsir mengatakan ini masa subur ya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ini mau menunjukkan bahwa anaknya dia itu sama Daud, itu anaknya Daud, kira-kira begitu ya. Karena dituliskan soal masa suburnya di sini. Jadi itu bukan anak Uria sebelum perang, mungkin Uria dengan istrinya, lalu itu anak Uria. Enggak, ini jelas dituliskan ya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Teman-teman, saya menggarisbawahi kata mengambil. Kenapa? Karena inilah salah satu kebiasaan raja. Ingat kemarin Samuel bilang, kamu siap punya raja. Ingat loh, raja tuh ngambil. Dan sebenarnya kalau kita melihat Daud yang adalah shepherd king, Daud harusnya tidak mengambil gitu ya.
Karena bukan itu, shepherd king adalah shepherd yang benar-benar peduli dengan apa yang dia gembalakan. Dan kemudian mulailah Daud mulai coba menyusun rencana. Karena kan sudah mengandung. Jadi teman-teman perhatikan ya. Dosa itu mulai dari hal-hal yang sederhana, tambah gede, tambah gede. Jadi nggak ada sebenarnya yang jatuh langsung ke dosa yang besar. Itu pasti mulai dari celah-celah kecil yang dibuka, lalu lama-lama dinikmati, lama-lama dirasionalisasi, lama-lama jadi dianggap benar. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi, sebenarnya ketika dia ketahuan mengandung, apa yang Daud lakukan? Oh, jangan pikir Daud langsung bunuh. Daud itu setting gimana supaya Uria pulang perang. Jadi Uria teman-temannya lagi perang, Daud bilang, Uria dapat kesempatan pulang dulu. Nah, Daud berharap Uria akan tidur dengan istrinya. Oh, Uria nolak. Masa teman-temanku ada di medan perang? Kenapa? Karena kalau Uria dan istrinya tidur bersama, maka ya sudah. Anak itu bebas Daud dari tanggung jawab. Itu anakmu dengan Batsheba. Waktu kamu pulang, kamu tidur dengan Batsheba. Tetapi waktu Daud sudah setting begitu, nggak tidur juga Uria. Di setting pesta mabuk. Ini kesempatan. Pas mabuk mungkin dia akan tidur. Jadi lihat busuk banget ini ya. Dia berusaha supaya, ini kayak sinetron benar-benar teman-teman ya. Jadi ikatan cinta juga ya. Coba kalau kita menghayati ini, saya waktu melihat, ini busuk banget si raja ini ya. Dia setting supaya tidur bareng. Ini bukan anakku. Lalu yang kedua kali juga nggak bisa juga. Yang ketiga, dia pakai kuasanya untuk mengatur strategi perang. Tempatkan Uria paling depan. Uria mati. Daud membunuh. Nggak langsung bunuh. Tapi dia dibunuh karena strategi yang Daud minta dia ditaruh paling depan. Busuk. Sungguh busuk. Membuat Daud makin dalam. Ketika didengar istri Uria, sekali lagi saya katakan ya, nggak muncul lagi nama Batsheba. Hampir selalu referensinya ketika didengar istri Uria, bahwa Uria suaminya sudah mati. Maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Sesudah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Nah, tetapi hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Dan ini bukan cuma AADC ya. Rangga, yang kamu lakukan itu jahat. Wah, ini duluan ya, dia pinjem line-nya dari Tuhan nih. Hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Teman-teman, yang kita lihat tadi busuk dituliskan dan dikonfirmasi. Jahat di mata Tuhan. Sekali lagi waktu lihat ini ya, kita bisa maki-maki, ini Daud ini kayak apa sih? Tapi sekali lagi waktu saya bilang jahat di mata Tuhan, saya sadar, Tuhan, saya nggak lebih baik dari Daud. Mungkin teman-teman bahkan merancangkan sesuatu yang lebih parah dari yang Daud rancangkan. Nggak kejadian aja. Ya, karena memang munculnya tuh di benak kita, di pikiran kita, di hati kita. Daud dengan kuasanya dia melakukan apapun yang dia usahakan untuk menutupi dosanya. Singkat cerita, Tuhan mengutus Nabi Nathan. Pasal 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Nathan pasti mikir-mikir juga, gimana menegur raja. Negur raja waktu itu kalau nggak suka, rajanya bisa kamunya yang menegur yang dibunuh, begitu ya. Tentu Nathan punya otoritas, tetapi Nathan juga tahu cara yang terbaik. Dia memberikan cerita perumpamaan. Ya, kalau teman-teman nanti bisa baca ceritanya, ada yang punya lembu, satu miskin, satu kaya, lalu kemudian yang kaya itu malah ngambil lembu yang dari yang miskin itu. Dan waktu Daud dengar itu, nah teman-teman sebenarnya Daud masih punya hati nurani juga ya. Coba perhatikan. Lalu Daud menjadi sangat marah. Jadi waktu dengar cerita itu, walaupun itu mungkin pengandaian, tapi Daud kayaknya udah ngelihat ini beneran ini. Sangat marah karena orang itu. Lalu ia berkata kepada Nathan,
Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Padahal waktu dia katakan itu adalah dia katakan untuk dirinya sendiri. Bayangkan, ceritanya cuma tentang anak domba yang disayang diambil sama orang yang kaya yang sebenarnya sudah punya banyak domba. Teman-teman bisa nangkap? Kalau itu saja membuat Daud berkata harus dihukum mati, ini yang dia ambil, yang Daud ambil itu siapa? Bukan anak domba, istri orang. Suaminya dia bunuh lagi. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Wah, begitu masuk nih ya, Daud kayaknya masuk ke dalam cerita ini. Bayangkan, anak domba aja dia bilang harus dihukum mati. Nathan cuman, kalimatnya dalam bahasa asli itu cuma 2 kata. Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orang itu. Wow, ini kalimat cukup ngeri teman-teman ya. Pernahkah teman-teman sadari, kalau kamu jadi Daud, kira-kira bagaimana perasaanmu? Kalau kita ingat, nah ini yang kadang-kadang saya juga baru sadar waktu persiapan baca gitu ya. Ternyata ini kejadian, kapan kejadiannya? Jadi jangan pikir hari ini Daud berzina, hari ini ngintip, lalu kemudian habis itu berzina, habis berzina perempuan itu mengandung, lalu kemudian Nathan datang. Tidak teman-teman ya, ingat ceritanya ya. Nathan nggak langsung datang, anak itu sudah lahir. Kalian dokter, calon dokter, ngerti dong kalau sampai anak lahir itu udah berapa bulan? 9 bulan. Prematurnya 7 bulan. Tapi kan bukan prematur kayaknya ya. Jadi anak itu udah lahir? Sudah lahir. Jadi sebenarnya Nathan datang menegur dosa yang terjadi hampir 1 tahun yang lalu. After nearly a year. Jadi mungkin Daud ini sudah tenang, asik, sudah ketutup, Uria sudah mati, terus kemudian Batseba sudah bersalin dengan baik. Anaknya sudah lahir loh teman-teman, anaknya belum mati waktu itu. Jadi ini bukan anak yang mati di kandungan. Jadi saya membayangkan ketika seorang seperti Daud sudah merasa tenang dengan dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan mungkin dia sudah nggak kepikiran, Tuhan juga udah lupa. After nearly a year, thinking he had got away with it. Wah, dia udah bebas. The prophet Nathan came to David and exposed his sin, saying, you are the man. Teman-teman, kita bisa nipu-nipu orang, tapi bisa juga kita sembunyiin, orang nggak tahu. Kita bisa begitu rupa menyembunyikan dosa, nggak ada yang tahu, bahkan orang yang paling dekat dengan kita. You can hide your sin from people, but you cannot hide your sin from God. And God comes to you through His word. Tuhan datang kepada saudara dengan firman-Nya, mencari saudara, membukakan tentang dosa-dosamu. Tetapi kemudian Dia mengundang engkau untuk tinggalkan jalan kematian itu dan masuklah ke dalam jalan kehidupan. Bersyukur kalau kita masih dengar firman lalu kita sadar, Tuhan, itu dosa yang aku harus tinggalkan. Jangan kemudian jadi orang yang merasa saya tidak butuh ditegur, saya ini bebas, saya ini luar biasa. Nah, disinilah sebenarnya hal yang luar biasa dari Daud. Ketika Nathan berkata, engkaulah itu. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu Mazmur tadi ya. Lalu Tuhan bilang kepada Daud melalui Nathan, dan Tuhan telah menjatuhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Loh, apakah enak banget? Nggak ada konsekuensinya? Ada teman-teman. Bukan Daudnya yang mati, tetapi anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi memang kita melihat ya, betapa mengerikannya dosa. Disinilah kita melihat Mazmur 51. Ya, mungkin kita nggak bisa expose mendalam, tetapi saya membagi 3 bagian. The needs of God's mercy, the expressions of God's mercy, and the response to God's mercy. Kalau kita perhatikan apa yang dituliskan,
perhatikan yang saya berikan warna yang berbeda. Kenapa kita butuh God's mercy? The need of God's mercy. Perhatikan kata-kata tentang dosa yang dipakai di ayat 3, 4, dan 5. Dipakai kata apa? Kata pelanggaran, transgression, bahasa Ibrani-nya pesa, iniquity, dan juga sin. Semua ini hanya mau menunjukkan betapa luar biasanya dosa yang Daud lakukan. Jadi, memang dalam bahasa tentang dosa ada yang dikaitkan sama pelanggaran hukum, ada yang dikaitkan dengan kesalahan begitu ya. Tetapi sekali lagi, waktu dipakai semua kata ini, mau menggambarkan betapa ngerinya dosanya Daud. Teman-teman, seorang bernama Tim Chester kasih penjelasan menarik ya. Dia bilang gini, dosa Daud itu bukan karena melihat Bathsheba. Hah? Kok bisa begitu? Nah, ini kalimatnya dalam bahasa Inggrisnya menarik ya. David's sin was not to see Bathsheba. His sin was to keep on looking. Jadi bukan masalah dia ngelihat. Karena siapa sih? Kita punya mata kan? Masalahnya waktu dia lihat, lagi mandi, dia pelototin, dia terusin, dia... Jadi memang ngeri ya. Ada satu anak juga pernah datang sama saya. Dia bilang, Kak Alex, kenapa ya? Dia laki-laki. Saya kalau lihat cewek bajunya seksi-seksi, kenapa saya terangsang? Itu habis retret. Dia kirim email gitu ya. Saya balas emailnya tuh. Puji Tuhan, Dek. Kamu normal. Kalau kamu nggak terangsang, yuk tak bawa ke dokter gitu ya. Tapi saya bilang kemudian, yang membuat kamu berdosa setelah kamu lihat apa yang kamu lakukan. Ketika kamu lihat kamu terangsang, apakah kamu terus pelototin, kamu nikmatin, kamu masturbasi, kamu bayangkan kamu jatuh dalam dosa. Itu yang bikin kamu jatuh dalam dosa. Jadi, waktu melihat ya mau bagaimana. Kalau terlihat kadang-kadang begitu ya sekarang. Iya Kak, saya banyak layani anak SMP, SMA. Abis gini ya Kak, kalau pornografi itu kadang kita nggak klik muncul Kak. Terus waktu kamu nggak klik muncul, terus kamu apain? Ya habis muncul ya tak klik lah Kak. Ya udah jadi gitu ya. Jadi masalahnya bukan melihatnya saja, tetapi ketika melihat kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang terus dipandang, bahkan mempengaruhi kehidupan. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Tim Chester. Dia bilang, where do your eyes wander? Perhaps you look at porn on the internet. Jadi bukan masalah kita cuma lihat, tapi kita tuh pelototin, kita terus nikmatin. Perhaps you watch romantic coms. Ya, ini banyak juga ya, drama-drama gitu ya, romantic comedy. Yang kita tahu waktu kita nonton itu ya udah, tapi kita terus pikirin, nikmatin sampai baperan, teman-teman. Ya. Perhaps you look at someone who is not your spouse and indulge your fantasies. Or maybe mungkin masalahmu bukan masalah sexual temptation. Ada orang yang lemahnya di seksual. Ada yang lemahnya mungkin waktu lihat iklan. Iklan mobil, iklan baju, iklan-iklan tentang rumah, liburan. Lalu kemudian bagaimana iklan itu kemudian bukan hanya kita lihat, tapi kita renungkan, kita jadikan tujuan kita. Pokoknya saya mau ke sana. Akhirnya you led by sight. Kamu dipimpin oleh apa yang kamu lihat, bukan lagi oleh iman. Dan engkau berpikir kamu akan bahagia hanya kalau bisa pergi liburan ke sana, bisa punya mobil, bisa punya cicilan rumah. Dan itulah yang kemudian, jadi bukan hanya melihat, tetapi gazing, menikmati, mendalami, mempelototi. Jadi kadang-kadang sulit waktu kita bilang Injil itu memberikan sukacita dalam Kristus. Tapi waktu kamu ikutin matamu, maka ya kita menjadi mikir ya, emang Tuhan gak cukup, yang ini lebih indah. Makanya ada satu lagu yang bilang gini ya, ketika aku memandang kemuliaan-Mu, maka isi dunia menjadi suram. Dalam bahasa Inggris, lagu itu, and the things on earth will go strangely dim. Ketika aku memandang kemuliaan-Mu, maka sebenarnya kemuliaan dunia akan meredup. Tapi sebaliknya, kalau aku terus mandangin kemuliaan dunia, Tuhannya yang meredup. Jadi rasanya emang Tuhan gak cukup. Hati-hati teman-teman. Dosa menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar. Terjadinya pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan.
Kita mulai kehilangan rasa hormat. Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Ini yang akan dosa bawa dalam hidup kita. Ketika celah itu kita buka. Betapa mengerikannya dosa. Tapi Daud juga sadar, teman-teman. Perhatikan kalimatnya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Teman-teman, dosa Daud sama siapa sih? Sama Uria, sama istrinya, sama bangsanya. Daud melihat dosanya bukan hanya dalam kaitan dengan Batsheba, Uria, keluarganya, atau bangsanya. Tetapi ini hamba Tuhan yang bisa melihat dosanya dilihat sebagai dosa kepada Allah. Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik ya. Teman-teman, semua dosa kita adalah pelanggaran di hadapan Tuhan. Tentu kita harus mengakuinya, minta ampun, rekonsiliasi. Tetapi dosa pada akar yang paling dasar adalah manusia berontak kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita jatuh dalam dosa, gampang sekali cari berbagai hal yang dijadiin alasan. Kenapa kamu pornografi? Habis sepi, Kak. Kenapa kamu pornografi? Semua temanku porno. Kenapa kamu ngerokok? Semua temanku ngerokok. Jadi akhirnya selalu cari-cari alasan. Kemarin Kak Riri sudah ingatkan kalimat Martin Luther. Martin Luther bilang, kita tidak bisa larang burung terbang di atas kepala. Tetapi kita bisa menghentikannya bikin sarang di atas kepala kita. Mau sedunia ngerokok, pilihannya kan bukan di dunia, di kamu. Jadi kamu gak bisa larang ya semua, ayo berhenti ya. Tetap ada yang melakukan, tetapi pilihannya ada pada kita. Masalah utama manusia berdosa bukan dari luar dirinya, tetapi dari dalam hatinya. Karena itu hati-hati dengan hati. Gimana ngomongnya tuh? Hati-hati dengan hati ya. What is the heart of the problem? Ada kalimat yang menjawab, the heart of the problem is the problem of the heart. Masalahnya ada di hati. Karena itu Amsal sudah ingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Siapa dokter hati yang luar biasa? Maaf, ini bukan kardio ya, bukan ini ya, hatinya kedokteran ya. Ini bicara hati yang Tuhan Yesus sendiri coba analisa ya. Lihat, ini kalimat Yesus. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan. Saya kaget juga waktu baca ini. Yesus tuh analisanya luar biasa ya. Pembunuhan itu bukan cuma masalah di luar. Kamu nikam orang, nusuk orang, bunuhin dia. Tetapi masalahnya hati. Persinahan, masalahnya hati. Dari hati muncul persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi, teman-teman, kita butuh ini ya. Disiplin pengakuan dosa untuk menjaga hati kita nih. Hati-hati ya. Makanya Daud itu jelas banget. Dia bilang di Mazmur 32. Ini another Mazmur soal pengakuan dosa ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang dan tidak berjiwa penipu. Perhatikan yang terjadi kalau simpen-simpen dosa ya. Lihat ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini psikosomatis kali ya. Orang yang nyimpen dosa nikmatin, tapi ternyata dia sendiri tertekan di dalam hatinya. Karena itu Daud melanjutkan ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan luar biasa, bukan Tuhan mempermalukan. Janji Tuhan apa? Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari teman-teman ingat baik-baik ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 juga mengingatkan, jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari terbuka di hadapan Tuhan.
Teman-teman nanti bisa screenshot. Ini bisa jadi bahan refleksi pribadimu ya. Memang kita nggak jawab hari ini, nggak jawab sekarang, ini jawab pribadi. Ada nggak dosa rahasia? Bagaimana Anda menyembunyikan dari orang lain? Selama ini gimana cara nyembunyiinnya ya? Sudah berapa lama bersembunyi? Apa hasil dari persembunyian ini? Apa pengaruhnya terhadap diri Anda, terhadap hubunganmu dengan orang lain, dan juga dengan Tuhan? Jawablah ini dalam waktu yang lain ya. Saya coba lanjut. Hanya kalau kita sadar betapa dalamnya dosa kita, maka kita juga baru kemudian menyadari betapa luar biasanya anugerah Allah. The deepest needs of God's grace. Itu yang kedua. The expression of God's mercy. Bagaimana Tuhan menghadapi kita dan dosa kita? Ada dua hal yang Tuhan lakukan. Pardon and change. Dia mengampuni dan dia mengubah kita. Mari kita lihat yang pertama. Tuhan mengampuni. Ini diilustrasikan kalau teman-teman lihat di ayat 3, ayat 11 dipakai istilah hapuskanlah. Seperti papan tulis yang ada tulisan lalu kemudian dihapus. Ayat 9, masalah bersihkanlah dan basuhlah. Ada kata hisop di situ. Orang Yahudi itu ada ritualnya pakai yang namanya seperti hisop. Seperti batang tumbuhan dicelupkan lalu kemudian dipercikkan. Ayat 3, ayat 11, ayat 9. Ini Tuhan deal sama dosa kita gimana? Dihapuskan, dibersihkan, dibasuh. Dihapuskan. Ini yang terjadi. Dalam perjanjian baru kita tahu bahwa bukan kita yang bisa menyucikan. Allah yang menyucikan kita. Dosa itu masalah kita, tapi solusinya dari Allah. Dan ini yang terjadi. Kalau penyucian itu bukan usaha kita, lalu sikap kita bagaimana? Perhatikan Daud punya sikap. Dia minta Tuhan hapuskanlah. Jadi kadang-kadang gini, jangan cuma Tuhan hapusin dong, Tuhan hapusin dong, Tuhan sucikan dong. Terus kamunya gimana? Aku akan main-main lagi Tuhan sama dosa. Enggak, Daud enggak gitu teman-teman. Ayat 18-19 dia bicara soal korban. Dalam ritual orang Yahudi, ketika bersalah harus mempersembahkan korban. Tetapi Daud melihat lebih dalam. Ini masalah hati. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Betul, kita minta Tuhan ampuni dosaku, tapi kita juga hancur dalam arti kita sadar dan menyesal akan dosa kita. Kita bertobat, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina. Jangan main-main dengan dosa, mintanya dihapuskan tapi terus untuk diulangi. Dua kata ini dalam bahasa Inggris, frase ini ya, broken spirit, broken and contrite heart. Instead of animal sacrifice, God's desire a broken and contrite heart. That is a heart saddened by sin. Bukan hanya sedih dengan dosa, tetapi mau berbalik dari dosa. Nah, karena itu teman-teman sadar saya sudah berdosa. Dan punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bukan hanya meratap sebagai simbol, tetapi miliki hati yang benar-benar terbuka untuk dibaharui. Itulah hal kedua yang muncul di sini. Daud minta, Tuhan hapuskan, tetapi dia juga punya tekad untuk berubah. Change. Jangan hanya minta pardon, nggak mau change. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Daud lebih jauh lagi ingin berubah. Dia ingin mengubah dirinya supaya tidak jatuh dalam jerat yang lama. Dia tuliskan di ayat 8, ayat 12. Dan kalau kita perhatikan, buat kita di perjanjian baru, kita bersyukur ya. Di mana dosa kita diselesaikan? Di salib Kristus. Di salib itu ada dua fakta yang engkau lihat. Dosa yang begitu mengerikan, tetapi juga luar biasanya kasih Allah. Jangan hanya minta dihapuskan dosa, lalu mempermainkan kasih Allah. Betul, orang Kristen masih bisa berdosa? Bisa. Christians are not sinless, but Christians are empowered by the gospel to sin less. Jadi bukan main-main sama dosa, teman-teman. Nah, karena itu
Ya, melalui kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus, ingat Tuhan kasih kita kuasa atas segala kecenderungan dosa jika kita mengizinkan Dia mengendalikan hidup kita. Hidup bukan sekadar menikmati dosa. Terakhir, di Mazmur 51 ini, apa respon dari orang yang diampuni dosanya? Saya menyadari kalau kita hidup dalam dosa, dosa itu intinya diri sendiri. Orang dalam dosa itu titiriri, saudara-saudara. Mati-matian untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang dalam dosa nggak siap melayani. Mau jadi berkat buat bangsa. Kalau belum selesaikan dosa, mimpi, saudara. Kenapa? Karena dosa itu selalu membawa kita hidup buat diri. Bangun pagi, nikmati porno, masturbasi, udah nikmatin. Yang punya masalah dengan hati nurani atau hati yang busuk, ya udah simpen di hati, mikirin kejelekan orang. Jadi boro-boro berpikir untuk orang lain, untuk bangsa, untuk negara. Habis ini kita bicara panggilan hidup ya. Kalau engkau tidak mengalami disucikan oleh Tuhan, mau dipanggil untuk hidup bagi siapa? Bagi diri sendiri. Ketika Daud diampuni, lihat responnya. To those around him. Ini hidup orang yang sudah diampuni. Aku akan mengajar jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran. Dia sadar, bukan cuma aku yang melanggar, banyak yang lain. Supaya apa? Supaya mereka juga berbalik. Wah, jadi pengurus, jadi kakak KTB. Saya mau ajak adik-adik saya kenal Tuhan sungguh-sungguh. Hanya engkau yang diampuni. Engkau siap melayani. Kalau tidak, kita titiriri, saudara ya. Dan untuk Tuhan, aku mau terus memberitakan puji-pujian kepadamu. Wow. Teman-teman, saya tutup dengan refleksi ini. Dosa itu mengerikan, tetapi ada satu istilah yang bagi saya lebih memberikan emosi ketimbang hanya sekadar pelanggaran. Timothy Keller menuliskan begini, dosa itu lebih dari sekadar melanggar perintah Allah. Tapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Karena masalahnya, Tuhan pakai bahasa-bahasa relasi. Waktu dibilang jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku, coba lihat hakim-hakim ini. Tuhan bilang, ketika kamu menyembah Allah yang lain, dan sujud menyembah kepadanya, mereka menyakiti hati Tuhan. Wow. Jadi teman-teman, gimana cara ninggalin dosa? Mungkin dari tadi mikir, aduh Kak Alex, aduh itu aku banget. Tapi Tuhan gimana dong keluar dari dosa? Teman-teman, sebenarnya, gimana caranya berhenti selingkuh ya? Saya suka berpikir sederhana. Kalau misalnya ada suami yang selingkuh, jangan-jangan karena dia seringkali lihat istri orang, pandangin istri orang, koleksi foto istri orang, terus pandangin istri orang. Gimana caranya supaya tidak jatuh cinta sama istri orang? Stop pandangin istri orang, pandangin istrimu sendiri. Ini maksudnya yang udah punya istri ya. Jadi saya sudah punya istri. Saya harus terus jatuh cinta sama istri saya tiap hari ya. Untuk membawa saya tidak jatuh cinta sama istri orang. Jadi waktu menghayati saya fokus kepada istri saya berpikir bagaimana supaya saya tidak main-main sama dosa ya, saya harus fokus sama Tuhan. Ini adalah masalah cinta, teman-teman. Di mana kau taruh cintamu? Pada Allah atau pada berhala? Dari kemarin kita bicara pemuridan ya. Banyak yang respon pemuridan. Tapi saya melihat gini, pemuridan itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Dan pemuridan adalah perjalanan cinta kita dengan Allah. Bagaimana caranya kita melepaskan cinta-cinta yang salah dan memfokuskan kepada Allah cinta yang benar? Ayo teman-teman, masih ada nggak cinta-cinta yang salah? Cinta pornografi lah, cinta sama pacar orang kali ya, cinta sama harta, cinta sama hal-hal yang membuat kita mendukakan Tuhan, atau kita sedang memfokuskan cinta pada Tuhan. Kalau ada yang kita tinggalkan, maka ada yang kita bangun. Cinta, membangun cinta tuh gimana ya?
Makanya ada yang bilang gini, jatuh cinta tuh gampang. Yang sulit itu bangun cinta. Ayo bangun cintamu sama Tuhan. Gimana? Baca Alkitab, bangun cintamu sama Tuhan. Ibadah, bangun cintamu sama Tuhan. Kita bersekutu, bangun cintamu sama Tuhan. KTB itu upaya membangun cinta. Karena ketika ada cinta, wah, cinta itu sanggup mengubah kewajiban jadi kerinduan. Wih, mantap ya. Siapa yang cinta Tuhan sehingga bisa melihat, baca Alkitab setiap hari, itu bukan kewajiban belaka. Kalau kewajiban tuh bawaannya, aduh capek disuruh lagi. Tetapi ini kerinduan. I want to love you more. Bayangkan kalau ikut Tuhan, dibangun dengan cinta. Daud begitu mencintai yang bukan Tuhan. Tetapi dia diingatkan kembali. Cintai Tuhan. Karena itulah yang akan membawamu tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Saya tutup dengan slide ini. The best king of Israel has fallen the farthest. But neither he or nor anyone can fall beyond the reach of God's love and forgiveness. Daud jatuh di dalam dosa, tetapi tidak satupun yang sebenarnya di luar dari jangkauan kasih Allah dan pengampunannya. Kalau hari ini ada adik-adikku, teman-temanku, yang di dalam pergumulan dosa yang dalam, Tuhan memanggilmu kembali kepada Tuhan. Cintai Dia. Tinggalkan cinta-cinta yang salah. Cinta yang tidak memberikan engkau apa-apa. Tapi cintai Dia yang bahkan telah memberikan nyawanya bagimu. Saya minta waktu kita untuk boleh menuliskan apa yang teman-teman bisa komitmenkan. Bukan di hadapan panitia, tapi di hadapan Allah. Silakan panitia juga bisa menolong dalam waktu yang ada. Mungkin saya tidak bisa tampilkan semua, tapi mari teman-teman masuk ke dalam Padlet ini. Silakan menuliskan, ada 2 kolom di sana. Dan di dalam kolom ini teman-teman bisa memilih untuk menulis. Silakan tulis di sebelah kiri, cinta yang harus aku tinggalkan. Tapi silakan klik di kanan juga, cinta apa yang harus kubangun dengan Allah. Padlet ini masih akan terbuka terus, sehingga teman-teman bisa saling melihat. Kalau mungkin kamu sulit menuliskan, aduh dosaku ngeri banget bang. Tapi ingat, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak kau bawa kepada Tuhan. Dan Dia sanggup mengampuni. Jangan bangun cinta yang salah terus, tapi bangunlah cinta yang benar dengan Allah. Saya memberi waktu, teman-teman boleh mengisi. Nanti dalam waktu istirahat sebelum sesi berikutnya juga masih bisa dilanjutkan. Dan mari sama-sama kita tenang, dan saya akan tutup di dalam doa. Tuhan, tolong kami membangun cinta dengan-Mu yang telah mencintai kami lebih dulu. Ampuni kami Tuhan yang mungkin begitu dalam, jatuh dan jatuh lagi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan terus menjangkau kami, termasuk hari ini. Tuhan perdengarkan kembali untuk kami bertobat, kembali kepada Tuhan. Kami tidak hanya minta diampuni, tapi kami mau bangkit dan hidup bagi Allah dan sesama. Sebelum kami selesai dengan pergumulan ini, maka apapun yang diberikan sebagai tugas tanggung jawab panggilan, kami akan lihatnya apa yang kami mau. Tapi ketika kami dimerdekakan dari dosa, kami belajar melihat apa yang Tuhan mau. Tolong kami,
Sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.